Isim isyarah mufrad. Isim isyarah adalah suatu jenis kata yang berfungsi sebagai petunjuk sesuatu, baik yang letaknya jauh maupun yang dekat. Sehingga isim isyarah sendiri biasa dikenal dengan kata tunjuk atau kata penghubung. Dekat mempunyai makna ini, jauh mempunyai makna itu. Sedangkan mufrad artinya tunggal atau satu. Dalam bahasa Arab, saat kita hendak menunjuk sesuatu dengan menggunakan kata tunjuk, kita harus menyesuaikan jenis dari sesuatu yang kita tunjuk tersebut. Jenis-jenis dari suatu yang hendak kita tunjuk ini bisa berupa jenis mudzakkar laki-laki maupun mu'annas perempuan. Berikut adalah bagan isim isyarah mufrad. Lil qorib untuk jarak dekat. Yang pertama untuk lil mudzakkar, isim laki-laki adalah hadza, ini. Contohnya hadza Mahmud. Sedangkan untuk yang kata isim lil mu'annas, untuk isim perempuan adalah hadhihi, ini. Contohnya hadhihi Mahmudah, ini Mahmudah. Sedangkan untuk lil ba'id untuk jarak jauh artinya itu. Untuk lil mudzakkar laki-laki dzalika, itu. Contoh dzalika kitabun, itu buku. Sedangkan untuk isim mu'annas kata benda perempuan adalah tilka, itu. Contohnya tilka mistorotun, itu penggaris. Jadi untuk dekat maupun untuk jauh masing-masing mempunyai kata tunjuk yang berbeda berdasarkan jenis isimnya atau kata bendanya. Kalau laki-laki jarak dekat hadza, jarak jauhnya dzalika. Sedangkan untuk mu'annas atau kata benda perempuan menggunakan hadhihi, ini, dan tilka untuk itu. Keterangan. Hadza faslun, ini kelas. Hadhihi ghurfatun, ini ruangan. Kata ghurfatun dan faslun yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali al, sehingga diposisikan sebagai predikat. Sedangkan hadza, hadhihi sebagai subjek. Hadzal faslu jamilun, kelas ini bagus. Hadhil ghurfatu wasi'atun, ruangan ini luas. Kata al-faslu dan al-ghurfatu diawali dengan al, sehingga digabungkan dengan hadza atau hadhihi diposisikan sebagai subjek. Sedangkan predikatnya adalah kata jamilun dan wasi'atun. An-na'tu wal man'utu, na'at dan man'ut. Pengertian. Na'at atau na'tun adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya atau disebut kata sifat. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Contoh 1. Ibrahim tilmidun nasyitun, Ibrahim adalah siswa yang rajin. Analisa kedudukan. Mubtada'nya adalah Ibrahim, man'utnya atau kata yang disifati adalah tilmidun, siswa. Sedangkan na'at atau kata sifatnya adalah nasyitun, rajin. 2. Fatimah tilmidatun nasyitotun, Fatimah adalah siswi yang rajin. Analisa kedudukannya, mubtada'nya adalah Fatimah, man'ut atau yang disifati adalah tilmidatun, siswi. Sedangkan na'at atau kata sifatnya adalah nasyitotun, rajin. Contoh dalam kalimat hiya mudarrisatun mahiratun, dia perempuan adalah guru yang pandai. Mudarrisatun sini sebagai man'ut atau yang disifati, sedangkan mahiratun sebagai na'at atau kata sifatnya.
Contoh kedua, hadza faslun jamilun. Faslun jamilun, ini kelas yang bagus. Faslun jamilun, faslun sebagai man'ut yang disifati, sedangkan jamilun sebagai na'at atau kata sifatnya. Mubtada dan khobar. Pembahasan. Mubtada adalah kata yang terletak di awal kalimat, berfungsi sebagai subjek, sedangkan khobar adalah kata yang mengikuti mubtada, berfungsi sebagai predikat. Yang akan kita bahas ada dua bentuk, yaitu mubtada yang berupa isim isyarah kata tunjuk, dan khobar yang berupa na'at atau kata sifat. Yang kedua, mubtada yang berupa isim isyarah kata tunjuk, dan khobar yang berupa dzaraf makan kata depan tempat. Yang pertama, mubtada yang berupa isim isyarah dan khobar na'at. Contohnya, hadzal kursiyu jamilun. Kursi ini bagus. Hadzal kursiyu isim isyarah, sebagai mubtada digabung, kemudian jamilun kata sifat sebagai khobarnya. Yang kedua, mubtada berupa isim isyarah dan khobar yang berupa dzaraf makan. Contohnya, hadhil mistaratu 'alal maktabi. Penggaris ini di atas meja. Hadhil mistaratu ada isim isyarah digabungkan dengan isim sebagai mubtada'nya, dan 'alal maktabi, ala di sini dzaraf makan digabung dengan al maktabi sebagai khobarnya. Selanjutnya adalah kata tanya, aina, min aina, dan ila aina. Kita bahas yang aina. Memiliki arti di mana, untuk menanyakan posisi atau letak suatu benda. Contohnya, ainal qalamu, di mana ballpoint? Al qalamu 'alal maktabi, ballpoint di atas meja. Selanjutnya adalah min aina, memiliki arti dari mana, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal maqsofi, saya dari kantin. Selanjutnya adalah ila aina, memiliki arti ke mana, untuk menanyakan lokasi atau tempat yang dituju. Contohnya, ila aina tadhabu, ke mana kamu pergi? Adhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.